bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Handayani. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 3C. Di sini saya akan membuat video materi yang berjudul Sejarah dan Metode Penelitian Psikologi Perkembangan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dan Dosen Pengampu Bunda Deni Febrini, SAG MPD. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah ilmu jiwa perkembangan. Ilmu jiwa perkembangan adalah ilmu jiwa khusus yang membicarakan perkembangan jiwa manusia sejak konsepsi atau sejak dalam kandungan hingga meninggal. Sedangkan ilmu jiwa anak adalah bagian dari ilmu jiwa perkembangan yang mempelajari perkembangan anak sejak konsepsi hingga dewasa. Dalam membahas ilmu jiwa perkembangan, banyak dibicarakan sejarah ilmu jiwa anak. Namun, hal-hal lain tidak dapat diabaikan begitu saja. Dengan gambaran tersebut, maka sejarah perkembangan ilmu jiwa anak dapat dikemukakan secara sederhana, yaitu yang pertama, pada abad ke-17 atau Johann Amos Comenius pada tahun 1592 sampai 1670. Comenius merupakan seorang ahli pengetahuan. Dalam bukunya, yaitu Didaktika Magna, ia berpendapat bahwa sistem pendidikan yang cocok bagi masa hidup anak yaitu 6 tahun pertama. Selanjutnya, pada abad ke-18. Pada abad ini timbullah aliran kejiwaan yang disebut rasionalisme. Penganut aliran ini dapat beranggapan bahwa akal atau ratio adalah sumber kebenaran yang bersumber dari kepercayaan atau tradisi. Lalu yang ketiga, dari John Locke pada tahun 1632 sampai tahun 1704. Dia juga biasa disebut sebagai seorang empiris. John Locke sebagai seorang pendidik. Ia sangat menghargai pendidikan jasmani dan mempertahankan pendidikan di rumah. Ia berpendapat bahwa pendidikan anak itu lebih baik diserahkan kepada pendidik di rumah daripada di sekolah. Alasannya bahwa pembentukan kepribadian anak itu akan dapat lebih baik, lebih terjamin di rumah daripada di sekolah. Selanjutnya ada dari Dietrich Tiedemann dari Jerman pada tahun 1748 sampai tahun 1803. Tiedemann menerbitkan sebuah buku yang berjudul Beobachtungen über die Entwicklung der Seelenfähigkeiten bei Kindern, atau pengamatan mengenai perkembangan bakat-bakat kejiwaan anak-anak. Buku yang diterbitkan itu adalah hasil observasinya tentang perkembangan anaknya sendiri selama masa hidup perkembangan pertama, yaitu sejak lahir sampai umur 1 tahun. Selanjutnya ada psikologi anak pada abad ke-19. Masa ini dipandang sebagai masa perkembangan psikologi anak yang kedua. Mengapa? Karena sebagai kelanjutan dari usaha-usaha yang telah dirintis oleh Froebel. Adapun tokoh-tokoh utama dari zaman ini ada yang pertama dari Herbart tahun 1776 sampai 1871. Lalu yang kedua ada Wilhelm Preyer pada tahun 1842 sampai 1892. Yang ketiga ada Wilhelm Wundt pada tahun 1983 sampai tahun 1920. Selanjutnya ada Alfred Binet pada tahun 1857 sampai tahun 1911. Selanjutnya kita memasuki pada psikologi perkembangan pada abad ke-20. Pada abad ini disebut juga pada abad anak, karena abad ini banyak menyumbangkan penyelidikan terhadap anak dan berpengaruh besar pada pembaharuan pendidikan secara tidak langsung. Di antaranya
Ada tokoh-tokoh yang banyak berjasa. Yang pertama ada Ernest Meumann pada tahun 1862 sampai tahun 1951. Yang kedua ada Alfred Binet pada tahun 1857 sampai tahun 1911. Selanjutnya ada James Mark Baldwin pada tahun 1864 sampai tahun 1934. Lalu yang kedua, kita memasuki pada metode psikologi perkembangan. Metode yang lebih spesifik adalah cara-cara khusus yang digunakan untuk mengetahui gejala perkembangan yang sedang timbul. Adapun metode-metode yang digunakan dalam psikologi perkembangan, antara lain yang pertama ada metode observasi. Perlu kita ketahui dulu pengertian dari observasi. Observasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengamati semua tingkah laku yang terlihat pada suatu jangka waktu tertentu atau pada suatu tahapan perkembangan tertentu. Metode observasi ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada observasi alami atau natural observation. Lalu yang kedua, ada observasi terkontrol atau controlled observation. Yang ketiga, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian dalam psikologi perkembangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan percobaan pada anak. Baiklah, yang kedua ada metode klinis atau metode riwayat hidup. Metode klinis adalah suatu metode penelitian yang khusus ditunjukkan kepada anak-anak dengan cara mengamat-amati, mengajak bercakap-cakap, dan tanya jawab. Penggunaan metode klinis ini merupakan penggabungan antara metode eksperimen dengan observasi. Selanjutnya ada metode tes. Metode tes adalah metode yang digunakan untuk mengadakan pengukuran tertentu terhadap objeknya. Lalu selanjutnya ada metode interview. Metode interview merupakan metode yang sangat lazim dan praktis digunakan oleh para orang tua pendidik untuk menyelidiki kondisi anak-anak didiknya dengan cara mengadakan tanya jawab dan wawancara. Selanjutnya ada metode kuesioner. Metode kuesioner penggunaannya cukup dengan menyodorkan daftar pertanyaan yang sudah disistematisasi sedemikian rupa dan diselaraskan dengan tujuan penelitian untuk dapat dijawab secara tepat dan benar. Selanjutnya ada metode collection. Metode ini dapat dikerjakan dengan mengumpulkan segala sesuatu yang merupakan kegemaran anak-anak. Contohnya itu ada surat-surat, catatan harian atau diari, ada karangan, perangko, lukisan, foto, dan lain-lain. Baiklah, dikarenakan waktunya masih ada sisa 3 menit lagi, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu beraneka ragam cara yang dilakukan oleh para psikolog untuk mengetahui tahap-tahap dalam proses perkembangan. Metode-metode yang bersifat lebih spesifik terdiri dari metode eksperimen, klinis, tes, observation, interview, kuesioner, dan collection. Dalam pendekatan dan metode psikologi perkembangan, pendekatan yang lebih umum memberikan pengertian akan keseluruhan proses perkembangan atau beberapa aspeknya. Sedangkan metode dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak pengertian akan gejala perkembangan. Beberapa metode yang lain lagi memberikan pengertian bagaimana cara mengatasi hambatan dalam proses perkembangan. Para peneliti melakukan berbagai pendekatan dengan metode tertentu untuk mendapatkan analisa dari suatu gejala yang terjadi dalam suatu proses perkembangan. Pada pemakaian metode yang terpadu menambah kemungkinan untuk memperoleh pengertian mengenai hubungan gejala perkembangan satu dengan yang lain, baik mengenai tingkah laku, pendapat, maupun kondisi tertentu dalam proses perkembangan seseorang. Maka dari itu, kita harus bisa mengetahui tahap-tahap yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data, sehingga bila suatu saat nanti kita dihadapkan pada lingkungan yang menuntut kita untuk terjun pada analisa dunia perkembangan, kita mengetahui berbagai hal yang bersangkutan dengan perkembangan tersebut. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.